Shalom saudara, khotbah singkat kali ini adalah kerja atau melayani. Ini merupakan satu pergumulan bagi orang-orang Kristen. Kadang-kadang dia sudah bekerja tapi meninggalkan pekerjaannya karena alasannya melayani. Terkadang setelah dia melayani dia kecewa bahwasanya apa yang dia harapkan tidak terjadi di dalam kehidupan pelayanannya. Bapak-Ibu sekalian, marilah kita mempelajari, karena saya juga sebagai seorang pendeta, saya sebagai orang profesional, mengalami banyak hal untuk memahami kerja atau melayani. Kita melihat dulu mengelola dunia. Bapak Ibu sekalian, dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman ini. Artinya, memang manusia ada untuk mengelola dan memelihara segala ciptaan yang Allah telah siapkan. Mengelola ini artinya ya harus dikerjakan, Bapak Ibu sekalian, memberi nilai tambah. Tidak didiamkan begitu saja, Bapak-Ibu sekalian ya. Dan kita tahu juga bahwa di dalam Matius 25 ayat 30, ketika ada seorang saudagar yang menitipkan asetnya kepada para pelayannya, ada satu yang tidak mengerjakan apa-apa. Di dalam Matius 25 ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak-Ibu sekalian, ternyata Tuhan itu sendiri akan marah kalau kita, orang-orang Kristen itu, tidak mengelola ciptaan atau asetnya Allah yang sudah diberikan kepada dunia ini, kepada kita. Masing-masing kita punya tanggung jawab, Bapak sekalian. Tuhan marah. Oleh sebab itu, perumpamaan ini menunjukkan kalau memang kita tidak melakukan apa-apa, Bapak sekalian, wah, itu sama aja kita dilempar ke neraka, Bapak sekalian. Jadi, haruslah mengerti bahwasanya bekerja itu ada suatu hal yang mutlak. Dan di dalam beberapa firman Tuhan dikatakan, hai engkau yang malas, janganlah engkau makan dan sebagainya. Itu adalah merupakan kaitan atau hubungan bahwasanya Allah menginginkan segala ciptaannya yang ada di dunia ini harus dikelola dengan baik. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita lihat dalam hidup pelayanan, di dalam Matius 28, 19, 20, pelayanan itu apa? Pelayanan kita itu adalah kepada Allah, menyenangkan hati Allah, memenuhi segala apa yang menjadi kehendaknya, dan juga melayani sesama manusia, terutama agar manusia itu selamat, tidak binasa oleh kehidupan yang kekal. Di mana itu? Di amanat agung Kristus. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, konsep berpikir orang Kristen adalah amanat agung Kristus. Yang membuat orang bertobat itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus akan membuka hati mereka. Tetapi bagi kita harus menyampaikan, bagi kita harus menunjukkan bagaimana Allah itu hidup di dalam diri kita. Bagaimana perintah-perintahnya kita laksanakan dengan segala kerendahan hati dan penuh ketaatan. Kita lihat pertama, tadi sudah dikatakan kerja atau melayani. Yang pertama, melayani Allah. Di dalam Ulangan 6 ayat 15, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Dan juga ada firman Tuhan mengatakan bahwasanya kalau engkau melakukan segala sesuatu, lakukanlah seperti halnya untuk Tuhan. Nah, di dalam Roma 11 ayat 36 dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia ini diadakan oleh Allah adalah untuk melayani Allah dengan memuliakan Dia melalui apapun tanggung jawab yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan kepada kita, termasuk aset kita yang Tuhan titipkan kepada kita, kemampuan kita, karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu adalah bagian untuk kita melayani. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini, kehidupan kita adalah melayani. Ya, melayani siapa? Allah yang pertama. Jelas itu kita melayani Allah dengan segala upaya. Jangan dikatakan di sini dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Jiwa ini adalah pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita hidup di dunia ini adalah melayani. Jadi apapun yang Bapak Ibu kerjakan adalah melayani Allah. Yang kedua, melayani manusia. Matius 22 ayat 39. Dari hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Allah sudah mengatakan di kitab Kejadian bahwasanya beranak cuculah, berkembanglah. Dan di situ mereka membutuhkan makanan, minuman, kehidupan.
Dan itu mereka harus dibuat hidup yang layak, Bapak Ibu sekalian. Dan bagian dari kita yang diberkati oleh Tuhan ini, yang sudah mendapatkan segala hal dari Allah, karena kita adalah anak-anak Allah, warga kerajaan sorga, adalah kita memberikan yang terbaik bagi sesama kita, seturut dengan kehendak Allah, dengan cara Allah, dengan apa yang Allah berikan tanggung jawab pada kita. Apakah itu pekerjaan kita? Ya benar. Jadi kita melayani sesama kita melalui pekerjaan kita, melalui kemampuan kita, melalui kebiasaan kita, Bapak Ibu sekalian. Dan semua itu Tuhan berikan dan Tuhan lengkapi demi kita bisa melayani sesama manusia. Karena kita harus tahu, Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Seperti dikatakan dalam Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia melayani untuk memberikan nyawanya, untuk kebaikan orang lain, agar menjadi tebusan banyak orang. Banyak orang. Jadi kita kepada sesama. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan sekali lagi, kerja atau melayani? Apapun yang kita lakukan sekarang, di luar gereja pun, apakah dalam pekerjaan, apakah dalam berbagai kegiatan, adalah melayani sesama kita, Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, kerja bersama Allah. Kalau kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 2, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita harus mengelola dunia ini seturut dengan kehendak Allah, Allah itu menyertai kita, dan kita paham sebagai orang-orang yang sudah Kristen, sebagai ciptaan yang baru, Roh Kudus tinggal di dalam kita, dan Roh Kudus itu lakukan penyertaan, menolong, memberikan kekuatan, tuntunan, pimpinan, seperti halnya ketika Allah menyertai Yusuf, di mana dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggabungkan pertanyaan tadi, apakah bekerja atau melayani? Ya, dua-duanya Bapak Ibu sekalian, dan itu selalu berkait dengan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan selalu disertai oleh Tuhan. Dan dalam Kejadian 39 ayat 5 dikatakan, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, yaitu bosnya Yusuf, dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu kepada Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, dan baik yang di rumah maupun yang di ladang. Artinya, dimanapun kita berada, kita harus menjadi berkat. Karena apa? Tuhan yang mau, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang merancang semuanya, Bapak Ibu sekalian. Artinya, kita kerja bersama Allah. Jangan lagi ragu, bekerja atau melayani, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini, walaupun itu bekerja, adalah melayani. Sebagai penutup, kita tegaskan lagi Yeremia 29:7, usahakanlah kesejahteraan kemana kamu aku buang. Artinya kita harus mengusahakan kebaikan bagi orang dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Berdoalah untuk kota itu, artinya kita bekerja bersama dengan Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Disinilah Tuhan memberikan kita kemampuan, kekuatan, dan Tuhanlah yang membuat kita berhasil. Dan keberhasilan itu akan juga mensejahterakan kita. Jangan bertanya apa yang kau dapatkan dari tempat itu. Kadang-kadang kita bertanya, oh fasilitasnya kurang ya, saya kan dapat ini, dapat itu. Salah. Sebagai orang Kristen, kita harus bertanya, Tuhan kenapa saya di sini? Oleh sebab itu banyak juga orang Kristen tidak mendapatkan pekerjaan, karena yang dia cari adalah pekerjaan. Tapi kalau yang dia cari adalah ladang pelayanan, Tuhan akan tempatkan dia dimanapun Tuhan mau. Yang terakhir, dalam Kolose 1 ayat 6 dikatakan, yang sudah sampai kepada kamu Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia, demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Artinya, ya, kerja atau melayani. Bapak Ibu sekalian, hidup melayani ini adalah untuk menyampaikan Injil kepada dunia. Kita harus pahami, jangan ragu lagi. Oh sudah bekerja dengan baik, berusaha dengan baik, tiba-tiba gereja memanggil, oh Anda harus melayani. Oh pikir dulu, tanya dulu Tuhan. Jangan selalu setiap orang disedot kemudian ditarik ke gereja untuk melayani. Terus pekerjaannya gimana yang ngurus? Siapa yang ngurus? Bagaimana mengurus? Kita tanya hikmat Tuhan. Bekerja dan melayani adalah satu kegiatan yang berjalan setara, Bapak Ibu sekalian ya. Demikian firman Tuhan, janganlah ragu, kerja atau melayani, Tuhan sudah menjawab dengan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.